Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali saudara dalam kanal Belajar Berhukum untuk Indonesia yang lebih baik. Pertemuan kita pada kesempatan ini kita akan bicara mengenai sumber hukum internasional atau the source of international law. Ini adalah presentasi ketiga seri hukum internasional. Nah, saudara, apa kabar? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, bisa beraktivitas dengan menerapkan protokol kesehatan. Masih saya selalu mengingatkan bahwa kita harus memanfaatkan pertemuan ini dengan untuk mengukur agar kita memperoleh manfaat, yaitu setidak-tidaknya Anda paham mengenai sumber hukum internasional dalam arti formal dan maupun dalam arti materialnya. Kemudian Anda mampu menjelaskan dengan baik mengenai apa perbedaan sumber hukum internasional dalam arti formal dan dalam arti material, dan bagaimana kaitannya dengan pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional. Mari kita mulai pertemuan ini. Pertama, saudara, bahwa ketika kita bicara tentang sumber hukum internasional, itu adalah ada dua, yaitu hukum internasional yang secara bersumber secara formal, dan yang kedua hukum internasional bersumber secara material. Kalau kita bicara tentang sumber hukum secara formal, tentunya kita bicara tentang bagaimana norma-norma dari hukum internasional itu yang sifatnya adalah mengikat, kemudian mengatur dan memberikan hak dan kewajiban kepada pihak-pihak, pada subjek hukum dengan adanya sebuah akibat hukum. Nah, jadi kita bicara tentang sumber hukum formal ini, sebenarnya kita bicara tentang bagaimana traktat-traktat, perjanjian-perjanjian, kemudian kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh negara-negara maupun individu sebagai subjek hukum internasional. Sedangkan ketika kita bicara sumber hukum yang bersifat material, adalah kita bicara tentang bagaimana praktek-praktek hukum internasional pada saat itu dan sekarang terkait dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh negara-negara secara terus-menerus, dan itu menjadi hak dan kewajiban dari negara itu sendiri. Nah, kedua ini sangat penting untuk menentukan kekuatan mengikat dari sumber hukum itu sendiri. Baik, saudara, kalau kita bicara sumber hukum dalam arti formal, maka kita akan merujuk kepada ketentuan pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional atau International Court of Justice, yang menerangkan bahwa tugas utama dari Mahkamah Internasional itu adalah memutus berdasarkan ketentuan hukum internasional. Artinya nggak boleh memutus tidak berdasarkan ketentuan hukum internasional. Atau ketentuan hukum internasional pertama harus merujuk bersumber pada perjanjian internasional, baik yang umum maupun yang khusus, yang terbatas pada apa yang dilakukan oleh satu dua negara saja. Yang kedua, harus berdasarkan kepada kebiasaan internasional atau international custom, yaitu bagaimana praktek yang bersifat umum dan diterima sebagai hukum secara turun-menurun dari masa-masa lalu sebuah negara yang terus-menerus diikutinya. Dan yang ketiga, prinsip atau asas hukum yang umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab. Dan keempat adalah putusan-putusan pengadilan dan ajaran-ajaran dari sarjana yang memiliki
terpusat tinggi dari berbagai bangsa sebagai sumber tambahan dalam penentuan kaidah hukum. Nah, jadi dengan ketentuan yang dimaksud pada pasal 38 ayat 1, maka merujuk pasal 38 ayat 2 itu, saudara, pada intinya bahwa Mahkamah Internasional untuk memutus sebuah perkara atau sengketa internasional harus juga berdasarkan pada azas ex aqua et bono. Artinya harus juga berdasarkan kepada tuntutan keadilan. Ex aqua et bono itu adalah menurut keadilan, seperti itu secara sederhananya. Dan dalam peradilan, Mahkamah Internasional ya harus menuju pada bahwa keadilan itu juga dilakukan secara terbuka, injustice and fairness. Kemudian sesuai dengan keadilan dan kebaikan, atau sesuai dengan kepatutan rasa keadilan. Itu kira-kira secara lebih luas arti ex aqua et bono. Ini azas hukum. Dan biasa kalau kita membaca tuntutan dari perkara perdata atau pidana juga kita akan melihat terakhir itu atau ex aqua et bono, maksudnya atau mohon putusan yang seadil-adilnya. Nah, ini saudara, sumber hukum yang dimaksud pasal 38 itu ada sumber hukum formil. Kategori sumber hukum formil adalah sumber hukumnya adalah sumber hukum utama primer dan sumber hukum tambahan atau subsidiar. Jadi sumber hukum primernya yaitu adalah sebagaimana disebutkan 1, 2, 3, 4. Nah, itu. Jadi perjanjian internasional, kemudian kebiasaan internasional, prinsip azas hukum umum dan putusan pengadilan, itu adalah sumber hukum formal atau sumber hukum primer. Jangan untuk sumber hukum itu tidak mencerminkan peringkat sumber, artinya tidak mengatur mana yang lebih utama, tetapi hanya berdasarkan penetapan biasa saja, tidak berdasarkan ini yang utama ini adalah yang nomor satu atau tidak, sesuai dengan penerapannya. Nah, kita coba membahas tentang apa itu perjanjian internasional. Saudara, pada awalnya perjanjian internasional ini sebatas antara negara dengan negara, karena subjek hukum dalam arti sempit itu adalah negara-negara. Tapi dalam perkembangan hukum internasional yang modern dan semakin postmodern seperti sekarang ini, maka banyak subjek-subjek hukum internasional yang melakukan perjanjian dengan negara-negara. Ya, apakah itu sebagai contoh misalnya Vatikan, itu Takhta Suci itu. Kemudian WTO, World Trading Organization, itu organisasi perdagangan internasional. Kemudian ASEAN dan banyak organisasi-organisasi yang menjadi bagian dari organisasi internasional, subjek hukum internasional. Perjanjian internasional pada dasarnya ya tadi perkembangannya mengatur hubungan personal dengan negara, hubungan negara dengan badan hukum dalam kontrak-kontrak dagang dan lain sebagainya, seperti itu, saudara. Nah, kalau kita klasifikasikan perjanjian nasional ini ada dua klasifikasi karakternya. Yang satu mengikat dan yang kedua tidak mengikat. Yang mengikat itu istilahnya hard law, dan yang tidak mengikat soft law. Nah, yang mengikat ini kategorinya ya seperti perjanjian mengikat, traktat, kemudian fakta-fakta. Artinya ini fakta itu pada pernyataan dalam bentuk undang-undang, dan convention hasil dari sebuah pembahasan pertemuan dari negara-negara. Nah, ini memiliki sifat mengikat.
materinya, maka dia wajib ditaati karena sifatnya ada unsur memaksa. Kalau sebuah negara tidak taati, maka dia harus keluar dari perjanjian atau kesepakatan tersebut. Nah, dari sisi pembentukannya itu cukup lama. Pembentukan sebuah traktat, konvensi dan lain lagi memerlukan proses-proses yang cukup panjang, dari soal perumusan norma, kemudian aspek filosofi dan lain sebagainya, termasuk kesepakatan dari negara-negara, lobby-lobby yang dibangun dari masing-masing negara-negara untuk saling menguatkan perlunya sebuah perjanjian atau treaty itu. Nah, berbeda dengan yang tidak mengikat, saudara. Yang tidak mengikat itu kategorinya itu ya seperti deklarasi, sebuah pernyataan, kemudian tuntutan, resolusi. Nah, ini tidak mengikat karena apa yang dibuat dalam deklarasi, resolusi itu sifatnya adalah sukarelaan. Jadi masing-masing negara bisa mentaati, juga bisa tidak, tergantung apa urgensi dari deklarasi yang dideklarasikan atau yang diresolusikan tadi. Nah, ini dari sisi pembentukannya lebih singkat, lebih cepat begitu. Jadi tidak memerlukan waktu yang panjang, waktu yang berlama-lama untuk menyusun sebuah deklarasi. Kalau ini kan bisa setahun, 2 tahunan seperti itu, melalui berbagai pertemuan-pertemuan. Nah, kalau menurut Muhtar Kusuma Atmaja, jenis yang disebut di dalam perjanjian yang tidak mengikat ini adalah seperti persetujuan, agreement. Ini tidak dianggap adalah kelompok yang tidak mengikat, walaupun di bagian ini ada kata agreement juga di yang mengikat ini, tapi ini pendapat dari Profesor Kusuma Atmaja. Nah, kalau dilihat dari pengelompokan berdasarkan jumlah pihak yang membuat perjanjian, saudara, ada perjanjian bilateral yang dibuat oleh negara dengan negara lain yang terbatas sekali, satu dengan satu negara dengan satu negara lainnya, seperti perjanjian tentang kewarganegaraan antara Indonesia dan RRI pada tahun lalu, pada masa lalu, yaitu 1994. Tapi juga yang sifat multilateral ini ada perjanjian yang dibuat dari lebih 2, 3, atau 4 negara atau banyak negara. Ini terkait dengan konvensi Dewa 1949, terkait dengan NATO, WTO, terkait dengan ASEAN, terkait dengan IMF, misalnya seperti itu. Nah, saudara, dari pengelompokan berdasarkan akibat hukum yang ditimbulkan oleh perjanjian itu, maka ada yang namanya treaty kontrak. Treaty kontrak ini perjanjian kontrak, intinya seperti itu, yaitu perjanjian yang mengikat dan menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya. Jadi sangat jelas bahwa ini dibuat oleh antara negara satu dengan negara lain, menyangkut soal perjanjian perdagangan, perjanjian ekstradisi, perjanjian pencegahan penyelundupan dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua itu yang disebut dengan law making treaty, perjanjian yang membentuk hukum.
Perjanjian yang meletakkan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan. Ya, ini terkait dengan konvensi hukum laut, konvensi ruang udara, konvensi ruang angkasa dan lain sebagainya, konvensi hukum lingkungan dan lain sebagainya. Ya, jadi sini negara-negara menyepakati tentang kaidah-kaidah hukum apa yang secara internasional bisa ditaati bersama-sama menjadi azas ataupun prinsip hukum yang bisa dilaksanakan. Nah, yang kedua, sebenarnya kita akan masuk tentang ya sebenarnya yang kedua ini ya. Yang pertama tadi itu adalah ketentuan yang mengatur dari banyak sumber-sumber hukum. Nah, ini kebiasaan international custom. Ini juga tidak sederhana seperti yang dibayangkan mungkin oleh kita lah seperti itu. Apa kebiasaan internasional atau yang sudah diikuti oleh satu negara misalnya, negara menyelenggarakan setiap tahun upacara dengan penghormatan kepada presiden pejabat-pejabat misalnya. Ini salah satu. Kemudian apakah misalnya kalau ada pejabat negara lain datang tidak dihormati, tidak menggunakan upacara itu, konsekuensinya apa? Nah, ini sebelumnya kita akan bicara tentang kebiasaan internasional ketika tidak ada aturan-aturannya. Yang paling menarik adalah kasus Anglo-Norwegian Fisheries Case, yaitu sengketa antara Inggris dan Norwegia. Jadi perbatasan Inggris dan Norwegia itu didasari oleh yang namanya Skagerrak, yaitu wilayah laut yang memisahkan pulau-pulau kecil. Jadi bukan dataran. Wilayah kecil bentuknya gugusan pot dan karang. Nah, ini oleh Norwegia dari zaman nenek moyangnya memang sudah menjadi wilayahnya para nelayan mencari ikan, karena memang potensial negara Norwegia ini, pantainya, lautnya ini adalah sumber perikanan yang sangat kaya seperti itu. Nah, Inggris ingin mengambil bahwa itu adalah wilayahnya. Nah, menurut Inggris bahwa batas sebuah negara itu adalah tanah kering, bukan laut, seperti itu, bukan karena itu laut. Nah, tetapi oleh Mahkamah Internasional Norwegia dibenarkan. Mengapa bisa dibenarkan? Karena memang dari berabad-abad yang silam itu sudah ada kesepakatan dengan Inggris bahwa itu adalah wilayahnya. Nelayan mengambil ikan di situ, kemudian hidup di situ, sampai sekarang masih bisa dibuktikan. Sehingga bahwa batas antara Inggris dan Norwegia itu tidak harus berdasarkan dataran, tapi cukup dengan adanya seperti pos, karang, itu sudah menerangkan bahwa itu adalah sebuah batas. Nah, ini kebiasaan ini itu yang menjadi dasar Mahkamah Internasional menilai bahwa laut yang disengketakan oleh Jepang yang potensi ikannya yang tinggi itu berdasarkan Skagerrak itu adalah benar memang milik Norwegia. Nah, jadi cukup rumit, saudara. Untuk sidangnya ini memerlukan waktu 2 tahun. Jadi tidak sebentar, memerlukan 2 tahun, dan pada akhirnya memutuskan itu adalah milik Norwegia. Artinya ada
hal yang cukup serius bahwa sebuah kebiasaan internasional itu tidak bisa diklaim dengan sekedar alasan, tetapi harus dibuktikan ada praktek-praktek hak dan kewajiban yang secara turun-temurun juga dilakukan yang menerangkan bahwa itu berlangsung di tempat itu, di negara itu. Nah inilah kebiasaan internasional dalam pengertian hukum internasional menjadi sangat jelas. Mestinya juga praktek hukum nasional tentang kebiasaan juga harus bisa dijelaskan bagaimana hak dan kewajiban itu muncul, bukan hanya sekedar klaim. Istilahnya begitulah. Nah kemudian saudara, dari putusan Mahkamah Internasional itu ada hal yang menarik. Yang pertama, ini pembuktiannya bahwa sudah menjadi hukum kebiasaan Norwegia sejak abad 17 daerah tersebut milik Norwegia. Yang kedua, bahwa Sydregat memiliki hubungan teritorial dengan dataran Norwegia secara yurisdiksi masih menjadi wilayah kedaulatan Norwegia. Yang ketiga, bahwa wilayah tersebut memiliki kepentingan ekonomi dari penduduk lokal Norwegia, sumber mata pencaharian bagi nelayan Norwegia sejak abad 17. Keempat, dengan melihat kondisi geografis Norwegia yang berupa gugusan pegunungan dan pantai, ini ada keliruan di napen, yang berkarang sehingga juga dianggap sebagai daratan. Nah itulah pertimbangan dari Mahkamah Internasional yang berproses selama 2 tahun dalam persidangan untuk membuktikan bahwa sebenarnya laut ini milik Inggris atau milik Norwegia, dan hakim majelis dari panel di di Mahkamah Internasional memenangkan Norwegia, negara Norwegia. Nah dari sini saudara, kita bisa merasakan atau kita bisa menganalisisnya, ya, bisa mendalaminya seperti itu. Bahwa yang namanya kebiasaan itu harus bersifat umum. Artinya umum itu semua orang mengetahui, menyaksikan, melihat, bisa diketahui, bisa dipraktekkan dan sebagainya. Dan umumannya itu dipatuhi, ditaati oleh masyarakat internasional. Jadi menurut Jos Falsenberger, bahwa hukum kebiasaan internasional itu unsurnya ada 2. Pertama, praktek umum dari negara-negara. Jadi syarat ini penting sekali. Jadi praktek umum itu menunjukkan bahwa di sana ada aktivitas yang seperti itu terjadi. Dan yang kedua, praktek umum itu diterima oleh negara-negara sebagai hukum ikuti. Jadi tidak mudah untuk mengklaim bahwa ini adalah berdasarkan kebiasaan, ini punya negara si A, negara si B dan lain sebagainya. Tidak mudah, karena harus dibuktikan kedua unsur ini ada tidak dalam kenyataannya pada suatu negara itu. Nah ini yang saya katakan ada kasus contoh dari itu di Peru, bahwa sebuah tamu kenegaraan berkunjung ke satu tempat dengan negara lain, kemudian dia tidak dilakukan penghormatan sebagai tamu negara, tetapi biasa saja. Kemudian
presiden tersebut, presiden satu negara tadi tidak terima mengajukan Mahkamah Internasional karena menurut kebijakan internasional bahwa negara itu harus memperlakukan tamunya, menyambutnya dengan upacara kenegaraan. Ternyata ini tidak dikabulkan, bahwa itu harus dicirikan prakteknya seperti apa di dalam kehidupan masyarakat internasional. Tapi tidak, tuntutannya jadi tidak dikabulkan. Jadi saudara, hukum kebiasaan adalah praktek-praktek nyata dari hukum kebiasaan. Unsur praktek nyata, raw materialnya atau kebiasaan menentukan suatu kebiasaan dikategorikan sebagai kebiasaan. Kalau nggak ada itu tidak ada. Seperti katakan Profesor Birley, what states do it their relation with one another? Kira-kira apakah satu negara melakukan hubungan dengan negara lainnya? Nah, di situ ada pertanyaan. Kalau nggak ada, ya bukan hukum kebiasaan. Ya. Itu juga Profesor McDougall katanya, process of continuous interaction of continuous demand and response. Jadi hukum kebiasaan internasional itu harus dilihat ada di sebuah proses yang berlanjut dari sebuah interaksi masyarakat internasional. Dan keberlanjutan itu saling menimbulkan hak dan kewajiban, adanya tuntutan, keinginan dan tuntutan, demand and response. Jadi kalau lebih diperinci lagi, ada perbuatan, ada pengaturan, ada perilaku lain dari negara sebagai bentuk pengakuan terhadap kebiasaan yang ada. Nah, dalam International Council, di dalamnya itu ada pembuktian bukti dari kebiasaan internasional itu adalah adanya perjanjian, adanya keputusan dari negara dan pengadilan internasional, adanya legislasi nasional, diplomasi hubungan diplomasi, ada pendapat hukum dari ahli, ada praktek dari organisasi internasional. Jadi rumit cukup, jadi tidak mudah untuk mendapatkan atau menyatakan sebuah hukum kebiasaan internasional. Nah saudara, ini dulu masih ada dua bahasan terkait dengan sumber hukum internasional yang akan kita bahas pada pertemuan atau presentasi berikutnya. Saya mohon maaf bila menyampaikan ini ada yang kurang. Namun demikian kita semua dituntut untuk mencari tambahan-tambahan untuk melengkapinya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.